Oke, kita bongkar bareng-bareng yuk. Gimana sih semangat wirausaha ala zaman sekarang di Indonesia? Hari ini kita bakal lihat gimana caranya peluang bisnis itu bisa nongol dari tempat-tempat yang nggak kita duga. Bisa jadi dari sudut jalan dekat rumah kamu, atau ya langsung dari layar HP yang lagi kamu pegang sekarang. Sering dengar berita ekonomi lagi lesu terus jadi mikir, wah butuh modal miliaran nih buat mulai usaha. Coba deh pikirin lagi. Soalnya kenyataannya banyak banget peluang yang justru bersinar terang di saat-saat kayak gini. Kuncinya tuh cuma satu, lihat di mana ada kebutuhan yang nggak ada matinya. Nah, hari ini kita bakal bedah dua dunia itu. Pertama, bisnis lokal yang tahan banting. Dan yang kedua, geliat bisnis digital yang bisa kamu mulai cuma modal HP doang. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu ya. Bisnis lokal yang super tangguh. Ini tuh jenis-jenis usaha yang kayaknya kebal krisis, karena mereka langsung nyediain kebutuhan dasar orang-orang di sekitarnya. Ini nih, bisnis yang susah banget buat mati. Coba lihat deh contoh-contoh ini. Ada warmindo kekinian di dekat kos-kosan, ada yang jualan sarapan di dekat stasiun, atau tempat fotokopi dekat kantor-kantor pemerintahan. Bahkan ada tren yang lagi naik daun, kayak jasa penitipan hewan peliharaan atau toko frozen food. Semuanya ini punya satu kesamaan. Modalnya relatif kecil, dan pasarnya tuh spesifik, tapi selalu ada. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kita ambil contoh warmindo ya. Pasarnya tuh jelas banget. Mahasiswa atau anak kos butuh tempat nongkrong yang murah, ada wifi, ada colokan. Kebutuhan ini tuh konstan, nggak bakal hilang. Jadi, bisnis kayak gini fondasinya kuat banget, karena yang dilayani tuh kebiasaan, bukan sekedar tren sesaat. Dan jangan sekali-kali meremehin potensinya ya. Ada sumber yang bilang, satu warmindo modern yang dikelola dengan benar, itu bisa menghasilkan omset kotor sampai 30 juta rupiah sebulan. Gila kan? Angka yang luar biasa buat bisnis yang kelihatannya sederhana banget. Jadi, ada dua jalur yang kelihatan banget di sini. Bisnis lokal yang butuh tempat fisik dan jangkauannya ya paling sebatas lingkungan sekitar. Terus di sisi lain, ada jalur digital. Modalnya seringkali udah ada di kantong kita. Jangkauannya bisa lintas kota, bahkan lintas negara. Kerennya lagi, dua jalur ini sekarang bisa saling melengkapi. Sekarang, kita pindah gigi nih, masuk ke dunia digital. Ini adalah bisnis yang 100% bisa kamu jalanin dari HP. Kita bakal fokus ke salah satu yang lagi ngehits banget sekarang. Jadi seorang TikTok affiliate. Apaan sih affiliate marketing itu? Gini deh gampangnya, kita itu kayak makelar online. Kita promosiin produk punya orang lain, nah setiap ada yang beli lewat link atau promosi kita dapat komisi. Enak kan? Nggak perlu pusing stok barang, nggak usah mikirin pengiriman, tugas kita cuma satu, bikin konten. Seberapa gede sih potensinya? Coba deh, lihat angka ini. Ini bukan ngarang loh. Ini contoh estimasi komisi real yang didapat seorang TikTok affiliate dalam sebulan, 44,7 juta rupiah. Ini bukti nyata kalau dengan strategi yang pas, bisnis dari kamar tidur ini bisa ngasilin duit yang serius banget. Terus gimana cara kerjanya? Alat utamanya itu fitur yang pasti udah sering kamu lihat, keranjang kuning di TikTok. Nah, tombol kecil inilah yang jadi jembatan antara video promosi kamu sama halaman penjualan produk. Simpel banget dan udah nyatu sama aplikasinya. Oke, kedengarannya asik. Tapi gimana cara mulainya? Tenang, ini bukan ilmu yang ribet kok. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah super gampang yang bakal kita bahas sekarang. Siapapun bisa ngikutin, bahkan kalau kamu benar-benar mulai dari nol. Langkah pertama, kamu butuh minimal 600 followers. Gampang, sering-sering aja pakai tagar kayak hashtag affiliate pemula buat kenalan dan saling follow sama calon affiliate lain. Kalau udah, langsung daftar ke TikTok Shop for Creator dari aplikasinya. Langkah ketiga, nah ini bagian serunya, kita bangun etalase kita sendiri. Pilih produk-produk yang kamu suka atau kuasai, biar promosinya lebih kena. Dan yang terakhir, yang paling penting, ya bikin konten, bikin video pitch buat ngejualin produk-produk tadi. Mungkin ada yang mikir, duh, aku malu nih kalau harus tampil di depan kamera. Nah ini dia poin pentingnya, kamu nggak harus nampilin muka. Jenis video yang paling efektif, yaitu video pitch, itu fokusnya cuma ke produknya aja dan penjelasan lewat suara kamu. Jadi siapa aja bisa banget bikin kok. Nah, sekarang kita ngomongin modal. Buat mulai bisnis digital ini, kamu nggak perlu tuh beli alat-alat mahal. Kenyataannya, modal awal kamu itu bisa jadi cuma seharga 1 jutaan aja. Alat utama kamu ya HP. Dan yang paling penting, nggak harus HP kategori flagship yang harganya belasan juta. HP di kisaran harga 1 jutaan sekarang ini udah lebih dari cukup buat memulai karir kamu sebagai kreator konten. Serius. Lihat aja deh beberapa contoh ini dan gunanya buat kreator.
Motorola G6 Power, baterainya 7000 mAh. Artinya, kamu bisa ngonten seharian tanpa pusing nyari colokan. Atau Technospark 30 Pro, kameranya 108 MP, bikin video produk kamu jadi super jernih. Ada juga Infinix Hot 60i yang ngecasnya cepat banget dan bahkan bisa jadi powerbank darurat. Atau Redmi 15C dengan baterai awet dan layar mulus buat editing dan scrolling. Masing-masing punya keunggulan yang praktis banget buat seorang kreator. Jadi intinya begini, mau itu di jalanan dengan bisnis lokal yang kokoh, atau di layar HP dengan potensi mendunia, peluang buat usaha sekarang itu jauh lebih gampang dijangkau dibanding dulu. Masalah modal dan lokasi itu bukan lagi tembok besar yang nggak bisa ditembus. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Setelah lihat dua jalur ini, jalanan atau layar, peluang mana yang bakal kamu ambil?